Tidak setuju. Ini kan kita ngomonginnya subjektif nih. Oke. Ngomongin orang. Banyak yang main bola karena kasta. Liverpool loh yang ngasih piala IPL setelah 30 tahun. Bang, ini juga loh. Biasa gua nyari vitamin sampai kesini. Oh, yes. Katanya vitaminnya sih enak di sini, Bi. Oh gitu. Lu ngapain? Ini lagi duduk-duduk aja nongkrong. Lu jalan dari sono tadi. Lu jalan lu. Minuman habis setengah minum dari rumah ya? Tadi gue duduk di situ, pindah sama temen gua. Oh, iya. Mau hujan jadi lu masuk ya. Iya, udah mulai gelap nih. Oke, jersey Gimana? mentang-mentang juara lu. Ini merah itu semua ya, kayak Middlesbrough berarti ya. Wah. Jahat, gua mau pindah. Gua udah pakai putih nih. Nyerah MU-nya. Oh gitu. Gua mau pindah jadi fans Middlesbrough aja udah. Kalau itu Tottenham kan, Middlesbrough kemarin. Iya, abis United Spurs luar biasa. Ini juara Piala Kaleng kemarin ya? Iyalah, iya seru-seruan aja kemarin. Party-party itu gua kan, lihat buat, di apa? buat naikin nama Kelleher aja tuh kan. Jadi Oh, ketahuan. supaya musim depan dijual dia Harganya mahal, Iya, tuh iya. kan. Pinter dagangnya sama orang Minamino Amerika. top score kan, Minamino Iya. top score. Boleh. Gue pikir tuh penalti akan sampai sholat duha tuh. Nah, itu dia makanya gua kemarin agak telat makanya soalnya ngambilin bolanya dulu susah tuh nyari bolanya Kepa tuh. Ya udah lebih daripada ngomongin Chelsea, kita ngobrolin tentang klub kita aja lah. Oke. Apa nih? Nggak tahu nih, gue ngambil nih ya di meja gitu ada tulisannya Sir Alex Ferguson lebih jenius dari Jurgen Klopp. Lebih jenius apa gimana nih? Lebih jenius di situ Oh, tulisannya. gitu. Coba lu jawab dulu dong biar penonton tahu nih. Di gue nggak bohong nih ya tulisannya ya. Lebih jenius dari Jurgen Klopp. Aduh. Gila nih yang bikin. Ya, inilah gua. Fans Liverpool loh. Yang ngasih piala IPL setelah 30 tahun. Kalau gue Bener kan? Iya bener. Sir Alex lebih jenius Lebih dari jenius Jurgen kan? Klopp. Bener. Oh iya. Jelas lah, setuju. Gimana nih, Bang? Coba, gua dulu apa lu dulu nih? Ya lu dulu lah coba. Gua mau tahu nih dari perspektif tapi gue fans Liverpool. tetap hormat lah sama Sir Alex Ferguson lah ya. Ya bisa dibilang pelatih dengan trofi paling banyak Liga Inggris lah ya. Oke. Cuma memang secara tantangan sih beda sebenarnya. Maksudnya yang dihadapi Alex Ferguson sama Jurgen Klopp sekarang pasti beda lah. Yang udah diberikan Jurgen Klopp ke Liverpool dari tahun 2015 sampai sekarang juga nggak bisa diremehin gitu, walaupun trofinya belum sebanyak yang diraih Sir Alex Ferguson selama berapa tahun, Bang? 26. 26 tahun gitu. 26. Tapi kalau kita pecah ke 5 tahun pertama Ferguson kan juga kurang lebih sama lah trofinya. Yes. Tapi kalau gue sih sebagai fans Liverpool yang paling menarik dari Jurgen Klopp adalah Jurgen Klopp itu selain memperbaiki tim, dia juga meningkatkan value timnya. Jadi ketika Jurgen Klopp datang, itu value Liverpool itu masih berapa billion sangat jelek lah, euro sangat gitu, bisa masih dibilang, jelek. ya. Dan sekarang kalau nggak salah angkanya tuh naik sampai 2 kali lipat. Bahkan sponsor tertinggi Liverpool sekarang ini AXA itu datang karena Jurgen Klopp ada di Liverpool. Jadi AXA itu datang bukan karena Liverpool tapi karena Jurgen Klopp. Ya, Itu nilai yang dimiliki sama pelatih modern sih. Mungkin dulu Alex Ferguson nggak ada tantangan itu, tapi Nggak ada tantangan. sekarang karena di era modern itu yang dimiliki oleh Jurgen Klopp sebagai pelatih modern di masa kini sih menurut gue gitu. Yang ngomong sih fans Liverpool ya, tapi ya itu tadi lu tidak bisa mengkomparasi sebenarnya Betul. dua era yang berbeda. Betul, gitu ya. betul. Tapi menurut gua mungkin sedikit Jurgen Klopp itu lebih jenius karena pendekatannya. Betul. Dia bisa mengeluarkan, dia bisa mempopulerkan namanya game pressing. Ya. Dia punya sistem yang let's say kayak dulu Rinus Michel bikin Total Football segala macam. Ferguson nggak punya. Tapi jenius dalam hal dia bisa mengangkat mental anak-anak asuhannya. Gimana pernah bermain dengan 7 pemain bertahan tapi bisa menang, segala macam dengan skuad yang bisa dibilang tidak terlalu bagus masih bisa juara, itu juga suatu hal yang tidak bisa diremehin gitu. Tapi memang ya kedua pelatih ini hidup di era yang berbeda, tidak bisa lu bandingin apple to apple. Tapi untuk saat ini menurut gua Sir Alex masih lebih jenius. Mungkin sampai 5 tahun ke depan kalau Klopp masih di Liverpool, ya maybe mungkin Tapi dia bisa. yang harus diketahui sama fans MU sama fans Liverpool juga, Jurgen Klopp sama Sir Alex Ferguson tuh saling respect lah. Iya. Salah satu orang yang dihubungin sama Jurgen Klopp Pada pertama saat kali dia ditunjuk, adalah Sir Alex Ferguson. ya, Gitu. minta ujangan ya. Betul, saking respectnya Jurgen Klopp sama Sir Alex Ferguson. Oke, berikutnya nih Bang ya. Steven Gerrard lebih hebat dari Paul Scholes. Bang, gue dulu deh kalau ini. Salah. Steven Gerrard lebih hebat dari Paul Scholes. Nah, ini dia jawabannya. Steven Gerrard lah. Coba, Aduh, ini tricky question juga gue bilang ya.
Karena hebat ini indikator lu apa? Nah, itu dia. Kalau indikatornya trofi, Ya, mundur lah gue kalau itu. maaf aja nih ya Stevie G gitu ya. Kalau indikatornya kepleset di lapangan, maaf aja nih Stevie G ya. Tapi satu sisi, gue sebagai fans MUB ya, tapi ada dua pemain Liverpool yang sedikit gue suka lah kalau boleh dibilang ya. Steven Gerrard sama lu mundur jauh ke belakang, Ian Rush. Tapi kalau ditanya lebih hebat, balik lagi, lu akan mengingat orang itu atas trofi yang dicapai, yang dia dapat. Ya, nah untuk hal ini Gerrard ya mau nggak mau sedikit di bawah Scholes gitu. Ya, tapi Gerrard sebenarnya punya peluang buat dapat trofi kalau dia mau menyampingkan loyalitasnya dia ke Liverpool. Ya kan? Dia pernah dapat tawaran dari Real Madrid, pernah dapat tawaran dari Chelsea, dari mana lagi? Ya dua itu sih yang kedengaran kencang waktu itu. Kalau Chelsea dia paling kencang. Kalau dia milih salah satu itu mungkin dia nggak mengakhiri karir tanpa trofi kayak sekarang gitu tuh. Tanpa trofi untuk liga ya. Betul lah. Tapi dia tidak akan ingat sebagai legend. Betul sekali makanya. Nah, Cuma itu kan sisi mata uang jadinya. Di situ ke apa ya? Yang membuat kita semua respect dengan Gerrard kan karena itu kan. Sama karena seperti Totti di AS Roma. Betul. Nah, kalau gua ngutip banyak pemain-pemain besar kayak Zidane, Henry, Xavi, itu hampir semuanya nyebut satu kata Scholes emang. Yes. Gua akuin itu. Karena emang kemampuan Scholes untuk memimpin di tengah tuh luar biasa. Menjadi dirijen tuh luar biasa. Betul, dan sangat komplit kemampuannya lah ya. Dia bisa nyetak gol, bisa bikin assist, bisa ngatur tempo, bisa segala macam. Ya. Gerrard juga bisa itu, tapi mungkin menurut pemain-pemain besar masih lebih baik Scholes gitu. Cuman kalau gue mungkin kita bisa lihat yang bisa ngebuat kalau Gerrard itu lebih bagus adalah gue ngelihat dari tahun ke tahun kalau kita ngelihat game FIFA bang, itu rating Gerrard pasti lebih tinggi dari Scholes bang. Itu kan FIFA itu udah menggunakan teknologi sangat canggih bang. Jangan ngajakin anak warnet deh. Jadi repot. Bisa dicek di database-nya FIFA dari tahun 2005 sampai Gerrard main sampai tahun berapa ya? 2013, 2014, 2015. Statistiknya selalu bagus. Selalu Gerrard lebih tinggi dari Scholes. Karena dia lebih punya nilai jual. Karena kalau covernya Paul Scholes lu pajang nih di game FIFA, kagak lebih sedikit orang beli daripada kalau Gerrard di situ, terutama kaum hawa. Udah jujur aja di situ gitu loh. Ini yang ketiga gue ya. Ya. Wah gawat. 6 gelar Liga Champions lebih prestisius ketimbang 20 gelar Liga Inggris. Bentar gue sholat istiqoroh dulu ya. Sulit ini men. Oke, gue punya argumennya, berarti gue tidak setuju. Ini apa? Ini berarti kalau tidak setuju, berarti lebih bagus gelar Liga Inggris menurut Iyalah. Gue ikutan aja deh. Oke. Tidak setuju. Nah, Kenapa? tuh. Karena apa? Kenapa? Ntar lagi kan juga 20 gelar. Wah. Bisa. Iya. Tahun ini bisa kayaknya. Tahun ini bisa. Atau tahun depan. Sementara United akan stuck di 20 terus nih jadinya gitu loh. Mungkin sampai 5 musim ke depan nih. Iya. Aduh. Iya, tapi balik lagi ya. Perspektifnya dari mana? Kalau kita bicara Liga Inggris, maka lu akan bicara kebanggaan lokal ya. Gitu. Kalau lu bicara kebanggaan lokal, tentu turnamen yang lu dapat di liga lokalnya kan, itu yang akan menjadi pada saat misalnya Sunday keluarga kumpul di sana segala macam, yang mereka bicarakan adalah keberhasilan timnya mendapatkan juara di liganya gitu ya. Kita tidak cerita di Eropa. Sementara kalau Eropa kan lebih luas ya. Mungkin lu bisa banter itu sama fans Juventus. Betul. Sama fans misalnya Porto gitu-gitu kan. Tapi kalau untuk lokal menurut gue ya 20 gelar itu sangat fenomenal sih, Bi. Ya itu emang ya respect tadi gue terhadap Sir Alex Ferguson juga sih yang bisa mendatangkan dalam kurun waktu sekian 26 tahun dia dapat 13 gelar itu luar biasa banget. Dan dalam kurun waktu itu Liverpool nggak bisa juara sama sekali gitu, baru akhirnya 2 tahun lalu Liverpool bisa juara. Emang dua hal yang dua pendekatan yang berbeda juga sih. Kalau Liga Inggris kan ibaratnya kayak lari maraton kan. Betul. Jangka panjang, Ya. bukan sprint. Sekali 2 kali kalah nggak masalah Nggak gitu tuh. masalah. Kalau Liga Inggris kan harus benar-benar nggak ada no mistake sama sekali kan, Iya. benar-benar sekali kalah langsung bubar gitu. Nah emang itu dua tantangan yang berbeda dan nggak boleh ada kesalahan sedikit pun sih kalau No mistake gitu, karena selesai lo gitu. Kalau Liga kan lu kalah minggu ini,
Kalau masih di awal musim lu masih punya Betul, mungkin bisa. 30 pertandingan Bisa ke ngejar. depan. Iya, Bisa masih berharap tim lawannya kepleset juga. Betul gitu. Kalau di ini nggak bisa gitu. Kalau yang bisa kepleset ya kayak Gerrard kan akhirnya kepleset. Oke, berikut ini Bang ya. Yang keempat, Di Liga Inggris, CR7 lebih hebat ketimbang Mo Salah. Di Liga Inggris doang ya? Liga Inggris doang nih kita cerita ya. Aduh, Liga Inggris waktu pertama CR sampai tahun berapa? 2008. 2009. Gue tetap ini berarti gue tidak setuju. Mo Salah dong. Ya. Jadi gini Bi ya, Ronaldo tuh datang ke MU umur 18 kalau gue nggak salah. Kemudian di usia giginya masih berantakan tuh. gigi berantakan, alisnya juga masih. Lu kalau nonton Ronaldo sekarang lu perhatiin deh alisnya sama alisnya tahun 2003 lu, buset deh nih orang maskulin abis gitu, dirapi, dicabut tuh. Gua harusnya juga disulam tuh bibirnya. Gitu. Ini kita bukan gosip ya, bukan gosip. Sorry. Ini olah bola, oke. Nah, Ronaldo datang di usia 18 yang sangat muda. Sementara Salah datang ke Inggris juga di Chelsea, dia juga masih sangat muda, ya. Tapi gagal di Chelsea. Gagal. Kemudian dia sempat pindah ke Fiorentina, dari Fiorentina ke Roma. Barulah penaklukannya, dia bisa menaklukkan di kedatangannya yang kedua. Itu kenapa kalau gue bilang CR7 lebih hebat dari Mo Salah adalah dia tidak perlu pindah ke liga lain untuk berhasil. Menurut gue kalau lu bandingin Ronaldo dengan Salah di liga ini, dan balik lagi seperti tadi yang kita bilang, orang akan menghitung sebuah pencapaian, trofi yang didapat. Kalau gue sebagai fans Liverpool, respect-nya ke Salah itu, dia tantangan terbesar dia itu sebenarnya di mental. Jadi lawan terbesar dia sebenarnya diri dia sendiri gitu. Karena dia datang ke Liga Inggris itu emang tujuannya buat membuktikan kalau gue bisa loh nakluk Liga Inggris setelah sebelumnya dia gagal di Chelsea beberapa tahun gitu. Jadi ketika dia datang yang dipertanyakan sama orang, ini orang sebenarnya bisa nggak sih main Liga Inggris atau dia cuma bisa main Liga Italia doang gitu? Apa dia nggak cocok dengan pemain Inggris? Nah, itu sih yang paling luar biasa. Mungkin kalau secara skill, secara kondisi fisik, secara secara kemampuan mungkin masih di bawah Cristiano Ronaldo, tapi dengan pressure setinggi itu yang dia terima, dengan tantangan seperti itu, dia tetap bisa membuktikan itu yang paling luar biasa sih dari Salah. Apalagi dia datang dari Afrika, biasanya kan main Afrika juga banyak diragukan kan. Dan itu nggak banyak pemain yang bisa melewati itu. Banyak pemain yang jago tapi akhirnya mereka kalah karena mental mereka nggak siap, tapi Salah nggak seperti itu. Mungkin dia masih butuh beberapa tahun lagi, at least 2 kali juara lagi, mungkin baru orang bisa mengatakan ya dia selevel sama Ronaldo di tim pemain top dunia nih. Pemain top dunia. Dengan kalau lu compare dengan apa yang udah didapat Ronaldo di Liga Inggris, ya itu udah jelas sama dong. Ya. Kalau misalnya Ronaldo dapat 3 IPL, ya lu dapat 3 IPL. Ronaldo dapat 1 Champions League, lu dapat 1 Champions League. Berarti kan yang tadi tuh lebih bisa terima. Tapi kalau untuk saat ini menurut gua masih karena balik lagi ukurannya ada trofi gitu loh. Apa Bang? Ini nggak usah lah udah. Udah jelas. Manchester United tidak akan finish di 4 besar musim ini. Setuju. Ini udah kelar nih, udah kelar. Tapi kan sekarang lagi peringkat 4 nih. Hah? Lagi peringkat 4 kan? Semu. Ini ibarat kata orang LDR, banyakan semu itu gitu loh. Ntar ujungnya bisa putus gitu. Bukan gak ada yang berhasil ya, ada gitu. United saat ini juga gitu. 4 besar nih, tapi lu lihat sama Arsenal dia aja, Arsenal tuh punya 3 pertandingan. Walaupun ketemunya Liverpool, Chelsea, sama satu lagi Spurs apa kalau nggak salah ya, gue lupa. MU juga masih ketemu itu semua kan? Iya nggak, maksud gue pertandingan sisanya itu gitu loh ya. Tapi dengan 3 pertandingan sisa, terus dengan penampilan lu yang ya maaf aja nih walau ini MU gitu, tapi gue harus jujur tidak menjanjikan sama sekali, akan sangat sulit buat United finish di 4 besar musim ini. Iya ya, yang paling kurang dari MU sekarang benar-benar konsistensi kalau menurut gue sih di tahun musim ini ya. Betul. Ya waktu itu kita pernah diskusi ya kan, maksudnya MU awal musim tuh benar-benar menakutkan sih menurut gue. 2 musim lalu. Sebagai yang musim ini pun ketika CR datang, maksudnya. Oh iya. Ketika CR datang, buat gue sebagai fans Liverpool juga, waduh ngeri juga nih MU kalau bisa jadi calon. Apalagi dia bikin gol. Betul kan udah datang CR, masih ada Bruno lagi on fire banget gitu. Tapi ternyata ketika berjalan benar-benar konsistensi performa MU tuh benar-benar dipertanyakan banget sih sekarang, bahkan ketika lawan tim kecil pun mereka bisa kesusahan gitu, padahal dengan materi pemain yang luar biasa kayak gitu. Dan ya dengan kondisi sekarang sih emang wajar sih kalau Bang Fu sebagai pendukung MU aja pesimis gitu. Sangat sulit. Jadi di pertemuan pertama Liverpool MU yang kemarin berapa 5-0 kan ya, itu gak usah pura-pura nanya dia. nggak tahu ya emang
Apa ya? Baru di pertandingan itu gue bener-bener ngelihat MU Secemen itu. Secemen itu, betul. Secemen itu, benar. Baru kemarin ini gue ngeliat MU ketika ketemu Liverpool bener-bener nggak ngelawan gitu. Bahkan itu kalau nggak di stop sama Klopp itu bisa Lebih nambah itu. Bahkan di 3-0 aja tuh pemainnya tuh udah emang males. Nah itu yang gue bilang, udah pernah gue bahas juga beberapa kali, bahwa tim ini punya kemampuan. Cuma somehow mereka tidak mau bermain sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menurut gua gitu. Iya, betul. Bukan tim ini tim jelek gitu ya. Tim ini kalau mau bisa main bagus gitu loh, bisa main bagus, bisa ngerepotin, bisa cetak gol gitu ya, banyak. Cuma itu tadi karena inkonsistensi itu gitu. Dan menurut gue itu karena ya passion pemain-pemainnya itu yang sangat-sangat jauh berkurang musim ini menurut gua. Oke Bang, terakhir nih kali ya. Kalau menurut lo, di tim Liverpool yang sekarang ini, ada nggak 3 pemain yang kira-kira bisa meningkatkan performa MU lah, perbaiki? Sombong gua nggak ada. ada. Kalau gua boleh nih ya untuk berharap keajaiban supaya bisa lolos 4 besar ya. Satu, gua butuh Trent Alexander-Arnold di kanan. Berarti, Sebagai orang yang, lu tau main bola posisi gue di sayap kan, dan gue sangat suka main cepet, gak perlu lama, long bola yang bagus gitu ya. Kemudian United itu butuh gelandang bertahan, maka gue akan milih kapten lu, Henderson. Pemain yang sempat ditaksir sama Ferguson waktu dia masih di Sunderland. ya. Satu lagi, maka gue akan minta Mane. Sadio Mane? Ya. Karena biar salah di Liverpool aja. Biar Liverpoolnya salah. Jadi gue milih Mane, Trent, Henderson. Nah, sekarang gue nanya sama lu, di tengah tim babuk ini, ya, 3 orang pemainnya kira-kira ada nggak yang bisa bikin Liverpool nggak juara? Ya. Yang bisa mengejar City. Nah ini berat nih. Yang pasti Bruno kali ya. Ya sorry tapi emang satu-satunya pemain MU yang masih top form tinggal Bruno sih kalau menurut gue, yang walaupun dengan teman-temannya yang suka ngeberantakin permainan, tapi Bruno masih bisa Chances created terbanyak. Betul. Yang kedua siapa ya? Sebenarnya kalau nggak ada kasus kemarin, Mason Greenwood bagus sih. Tapi ada kasus kemarin, jadi nggak disebut ya. Apa ya? Doang mah sombong banget. Tadi gue pikir dia akan bilang kayak gue butuh tandem Van Dijk deh, Varane gitu ya, akan lebih oke kan gitu. Karena Varane tapi ya karena mungkin siapa tahu under Klopp berkembang, tapi nggak masa gue bisikin ke lu ambil Varane nggak aja, nggak juga. Kalau mau ambil satu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sombong lah selagi lu bisa gitu, lu nggak apa-apa. Dosa kan urusan masing-masing ya, Bi. betul. Ya udahlah itu kalau gue mah 3 habis 1. Oke, thank you sudah menonton Olah Bola. Jangan lupa ya like aja apa yang lu tonton.